Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan? Alhamdulillah sudah. Sudah sarapan dengan apa? Dengan nasi. Nasi uduk? Iya, lontong. Lontong. Sok kita pimpin doa bersama-sama. Silakan, Fiona. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Mohon maaf ya, layarnya di pojok karena kalau di depan terlalu dekat, ya. Tapi kelihatan ya? Kelihatan. Baik, kita sama-sama membaca surat Al-Asr, ya. Yuk, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tawasau bil sabri. Shadaqallahul azim. Pesantren sekolah itu kewajiban. Jadi salah satu kita memanfaatkan waktu itu adalah salah satu adalah dengan belajar sekolah, ya. Makanya jangan malas. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu sedini mungkin, kalian masih muda, ya nanti kita termasuk orang-orang yang rugi. Ya, seperti Allah sudah sampaikan dalam surat Al-Asr ini, ya. Mudah-mudahan kita tidak menjadi golongan orang-orang yang merugi. Sedikit agak sengang. Siapa yang tidak hadir? Desta. Aji sama Desta. Kenapa? Sakit. Sakit. Iya. Dari kapan sakitnya? Dari kemarin. Mari tanya dulu sepintas. Siapa yang pernah membaca hikayat? Sipa pernah baca hikayat. Yang lain pernah? Pernah dengar? Malin Kundang? Pernah. Populer ya? Iya. Juga dijadikan bahan guyonan Abu Nawas. Ada? Pernah dengar? Pernah. Ya, itu masuk golongan cerita 1001 malam. Hikayat atau cerita rakyat. Dimana kalian nanti di sini, ya, dalam kesempatan ini kita akan belajar nanti menganalisis isi pokok cerita rakyat, ya, atau hikayat. Setelah itu nanti kalian diskusi, ya, kemudian nanti kalian akan mempresentasikan. Nah, Bapak punya yel, ya, harus semangat, ya. Kalau Bapak bilang salam ya pisah, ya, kalian bilang sambil tangan sini unggul, ya, religius, ya, populis. Coba ulangi. Salam ya pisah. Unggul, religius, populis. Yes. Yes. Unggul, religius, populis. Yes. Nah, tangan. Lagi. Nanti Bapak akan tampilkan yaitu tentang, mungkin pernah dengar atau tidak, Saijan dan ikan kodam. Pernah dengar? Ada seorang sakti mandraguna yang bernama Datuk Mabrur. Datuk Mabrur mempunyai keinginan memiliki sebuah pulau. Datuk Mabrur yang berdiri di permukaan laut dikejutkan oleh ombak yang bergemuruh. Sembuhkan kami semua, dan sebuah pulau akan kami buatkan untukmu. Sudah disimak ya? Dah. Judulnya apa tadi? Ikan torak. Ikan torak. Apa tadi? Ayo. Saijan. Baik. Nah, setelah kalian menyimak seperti ini tadi tayangan video, nah tugas kalian adalah menganalisis, ya, karakteristiknya, kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, kemudian dengan isi pokok ceritanya bagi 3 kelompok saja, ya. Nah, Bapak sudah punya bayangan yang menjadi ketuanya nanti kalian tinggal mengikuti, ya. Jadi kelompok 1 Fiona, kelompok 2 Siva, kelompok 3 Cindy. Nah, yang lain nanti hitung 1 sampai 3. Tuh, angkat tangan yang 2. Yang 3? Nah, baik. Sekarang lihat di sini mana kelompok 3. Mejanya agak dirapatkan saja. Kelompok 2. Silakan kalian tulis terlebih dahulu, ya. Kelompok 2. Nah, di sini tulis saja kelompok 2. Nama kelompoknya. Kalau tadi yang kalian saksikan itu kan bahasanya sudah
pakai bahasa Indonesia yang ini kan. Sedangkan kalau yang aslinya itu pakai bahasa Melayu klasik kuno ya. Jadi satu kali kesempatan lagi Bapak tayangkan ya. Kalian perhatikan baik-baik, kalian cermati. Siap? Ya, tiba-tiba di permukaan laut muncul ribuan ikan toda di sekitar tempat tinggal untuk anak keturunanku kelak. permukaan laut di tempat Datuk Mabrur berdiri. Karakteristiknya, nilai-nilainya, ya, isinya, sudah punya bayangan. Biasanya dalam sebuah hikayat, apa? Nilai moral, agama, sosial. Nah, yang bisa dijelaskan, ya misalkan karena satarnya ada kesulitan 3. Apakah hikayat tersebut mempunyai bentuk-bentuk klise? Ya tadi klise sudah Bapak sampaikan kan, di WhatsApp juga sudah Bapak sampaikan. Jadi mengulang-ulang. Jadi ceritanya ya pusatnya ke itu saja ya. Jadi sifat klise itu apa? Bersifat klise atau tidak? Ya, kalau statis kan tadi saya sampaikan. Enggak, artinya tuh nama pengarangnya tuh enggak diketahui gitu. Kan kebanyakan ini mah cerita mah suka di Tiga. Sambo Selesai menganalisis tentang karakter, kemudian nilai-nilai juga isi pokok dari cerita Saijan dan ikan toda. Ya. Nah, di sini Bapak perhatikan selama kalian diskusi ya. Ini sudah kalau menurut Bapak ya 80% ya sudah mendekati. Ngambilnya nilai moral kemudian bervariatif. Waktu hari Sabtu kemarin tentang apa? Saijan dan ikan toda. Apa itu? Cerita apa namanya? Hikayat. Dan untuk hari ini ya. Nah, kemarin sudah tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Nah, untuk pertemuan hari ini tinggal yang terakhir yaitu mempresentasikan. Ya, sudah siap ya? Insyaallah. Mulai saja ya. Sebentar saja kalian berdiskusi sebelum kita presentasi. Sebelum kalian presentasi, ada inisiasi ya untuk duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Ya. Yang kemarin yang tidak masuk 2 orang ya, sesuaikan saja. Ini kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Kelompok 2. Kelompok. Bedanya nggak usah dirapat, balik aja kelompoknya. Ya, dibalik aja. Jadi masalah silakan DP. Dengarkan dulu. Nah, di sini tujuannya kalian itu untuk mempresentasikan ya. Sudah? Kalau ada kesulitan silahkan diskusikan ya. Kalau misalkan temannya tidak bisa bantu, silahkan tanya ke Bapak. Oke? Oke. Kalau ini boleh langsung isikan. Disalin semua ya. gitu, Pak. Cuma kalau ada kurang bagus ditabahkan Ditambahin lagi. Iya. Jangan lupa ya, nanti setelah presentasi kalian nanti mengerjakan soal ya. Iya, Pak. Ica juga ya dengan bukan Dengan menyembuhkan logo. Ya permukaan kan ya cuma 2. Palayung gambreng. Belum. 1, 2, 3. Nah, kemudian yang lain nanti yang tidak tampil simak baik-baik. Kemudian nanti silakan tanggapi hasil presentasi dari teman-teman kalian. Siap? Siap. Satu siap? Siap. Kelompok 2 siap? Siap. Kelompok 3 sudah siap? Siap. Baik.
Kita akan mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, simak baik-baik ya yang lain. Oke, mulai. Mulai. Ya, alasannya karena cerita lama sampai membawa tetap sama hanya beda gambar dan disampaikan secara cerita akan tulisan. Tidak memiliki pengaruh cerita. Langsung silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Ibrahim selaku guru bahasa Indonesia dan yang saya hormati kepada rekan-rekan teman saya yang saya banggakan. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Restuka Ilharsa. Di sebelah saya ada Fiona dan di sebelah Fiona ada Sipa, di sebelah Sipa ada Rangga Desta. Presentasi kami mulai dari karakteristik hikayat yang akan dipresentasikan oleh Fiona. Kepada Fiona kami persilahkan. Jawabannya tidak, alasannya karena cerita tersebut hanya disampaikan untuk menghibur atau fiktif belaka. Persilahkan. Perkenalkan, nama saya Sipa dari kelompok 1 ingin mempresentasikan karakteristik hikayat Saijan. Siapakah yang meminta pulau dan siapa raja tersebut? Siapakah yang meminta pulau dan siapa raja tersebut? Terima kasih dari penampilan kalian sangat luar biasa, sangat berani ya. Terlepas apapun itu hasilnya, yang penting kita proses karena kita sedang belajar. Ya, hikayat itu satu ada kemustahilan kan ya. Contohnya, kemudian ada kesaktian, ada istana sentris, ada juga anonim. Itu namanya seperti itu, ide pokok itu seperti itu. Bukan menceritakan, sampaikan dengan luas. Jadi kalau perlu didebat ya, gitu ya. Jadi jangan malu-malu. Kita sudah belajar karakteristik, nilai-nilai dengan isi pokok. Yang kerjakan masing-masing ya. Kasih nama ke belakang. Pak, Ya. silakan aja. Istilah saja ya. Kita sepakat istilah saja. Untuk pembelajaran hikayat ini sudah selesai. Nanti tinggal Bapak nilai hasil kerja kalian barusan. Untuk minggu depan kita akan belajar masih cerita rakyat, cuma bedanya kita akan membandingkan antara nilai-nilai yang terdapat pada cerita rakyat dan cerita pendek atau cerpen. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jaga kesehatan supaya terus kita bisa belajar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk beristirahat ya.